Nabi itu bayar zakat fitrah pakai apa Pak Ustaz? Pakai 4. Yang pertama tamrin, korma. Yang kedua qamhin, gandum. Yang ketiga zabib, kismis. Yang keempat aqid, susu kambing yang dijemur kering, mentega. 4. Tak ada Nabi pernah bayar pakai beras. Kalau ada orang mengatakan bid'ah bayar zakat fitrah pakai duit, pakai beras pun bid'ah. Karena Nabi tak pernah bayar pakai beras. Jadi kenapa berani orang bayar pakai beras? 4 ini makanan pokok. Maka kita bayar makanan pokok. Orang Pekanbaru makan nasi, bayar beras. Kalau tinggal di Papua, bayar sagu. Kebetulan situ makan tiwul, bayar gaple. Gaple, tiwul, bukan bala anam. Tiwul itu bahan mentahnya gaple namanya. Ubi yang dijemur, dibiarkan sampai berjamur. Enak tenan nih mas. Tuh. Nah, Ustadz Abdul Somad selama ini bayar pakai apa? Saya pribadi bayar pakai beras. Tak pernah pakai duit, tidak. Tapi saya tak menyalahkan yang pakai duit karena mazhab Hanafi membolehkan. Satu mazhab membolehkan Hanafi. Yang pakai beras, makanan pokok 3. Maliki, Syafi'i, Hambali. Silakan pilih. Tak jadi masalah. Kemudian hukum bayar zakat fitrah dengan uang. Jumhur ulama 3 mazhab, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengatakan tidak sah membayar zakat fitrah dengan uang, tapi harus dengan bahan makanan pokok yang ada di negeri tersebut. Apakah dengan korma, ataukah dengan gandum, ataukah dengan jagung, ataukah dengan beras, ya sesuai dengan bahan makanan pokok yang ada di negeri tersebut, bahan makanan pokok yang bisa disimpan bertahan lama. Adapun mazhab Abu Hanifah mengatakan boleh dengan uang. Boleh dengan uang. Perlu diingatkan bahwasanya zakat fitrah itu tujuannya bukan untuk memperkaya, menghilangkan kemiskinan, tidak. Berbeda dengan zakat mal. Zakat mal di antara fungsinya untuk menghilangkan kemiskinan orang tersebut. Jadi boleh dikasih banyak, dikasih duit, tapi zakat fitrah tujuannya di antaranya apa? Tu'matan lil masakin, untuk memberi makan pada hari tersebut sehingga pada waktu lebaran mereka tidak kelaparan. Jadi fungsinya sudah beda. Jadi semakin memperkuat bahwasanya zakat fitrah tidak boleh dengan uang, tapi dengan makanan. Ya, ini hukum asal. Asalnya kita tidak membayar dengan uang, kecuali mungkin dalam kondisi contohnya mereka sudah punya beras suatu kampung tertentu, mereka punya sawah namun mereka tidak punya lauk misalnya, ini lain cerita. Tapi hukum asalnya dengan beras. Kalau kita tanah air dengan beras. Dan kalau ada yang berpendapat dengan uang, maka tidak bisa kita ingkari karena ini masalah khilafiyah. Saya ulangi. Kalau ada sebagian ustadz misalnya berfatwa boleh bayar zakat fitrah dengan uang karena sekarang lagi butuh uang, orang tidak butuh beras misalnya. Orang miskin sekarang pingin beli baju baru, bukan pingin makan beras misalnya. Kita bilang ini pendapat sebagian ulama, pendapat mazhab Hanafi, maka tidak perlu kita ingkari, kita mengambil pendapat yang lebih rajih, pendapat jumhur ulama bahwasanya harus dengan makanan pokok. Namun itu masalah khilafiyah. Nah, jadi pertama zakat fitri itu bentuknya makanan. Pengelola boleh menerima dalam bentuk uang, tapi saat menyalurkan kemudian konversikan uang dalam bentuk makanan. Jelas ya? Makanan itu jangan cuma berasnya aja, Pak. Bu, jangan cuma beras. Karena zaman Nabi pakai kurma itu sudah ada rasanya. Kurma ada rasanya. Ada kurma yang tawar? Nggak ada. Coba rasanya indah, sukari, kegula-gulaan. Jadi kalau antum misalnya cari kurma yang pengen manis banget, sukari, kegula-gulaan. Bahkan di Arab itu ada jeruk sukari namanya, jeruk yang manisnya luar biasa, manis, sukari. Ya. Jadi kalau misalnya antum anaknya manis, ya kasih nama sukari. Manis. Ya Masya Allah. Ada lagi misalnya ajwa untuk obat penyakit. Ada lagi rutab, matang. Rutab janiyah, rutab untuk dikonsumsi bagi orang yang sedang mengandung sebelum kelahiran. Itu bagus. Ya, di Quran surah 19 ayat 24, rutaban janiyah. Ada mafrum, ada. Banyak macam-macam itu bentuknya. Silakan, tapi poinnya semuanya itu punya rasa yang sama. Ada rasanya, ada nikmatnya, ada manisnya. Yang antum beras. Apa rasanya? Itu dia. Karena itulah kemudian, kalaupun mau dinanak, dimasak menjadi nasi, kemudian lantas dimakan, sertakan lauk pauknya, dikonversikan uang zakat yang diterima panitia itu dalam bentuk sembako, 9 bahan pokok,
Cari misalnya apa aja bahannya, satukan, ada berasnya, ada minyaknya, ada macam-macamnya, ada tunanya, ada segalanya, kumpulkan satu, salurkan. Berikan, kalau bisa itu selambat-lambatnya di malam Idul Fitrinya, supaya bisa dimasak dulu. Ya. Itu poinnya, hati-hati, bentuknya makanan. Hampir sepakat ulama di sini. Hampir sepakat. Kalau ada dalam bentuk uang disalurkan dari dulu pasti diberi contoh, tapi nggak ada. Nggak ada. Bagaimana aturan zakat fitrah sesuai dengan sunnah? 2,5 kilo beras, makanan pokok tentunya. Makanan pokok, jangan ganti dengan duit. Kecuali duit itu kita kasih ke masjid, kasih ke lembaga, nanti dibeliin beras, makanan pokok dibagi boleh. Tapi kalau kita nilai 2,5 kilo beras itu misalnya 30.000, kita kasih Indonesia 30.000, ini nggak ada dalilnya. Karena fitrah itu jelas makanan pokok dalam hadis dikatakan. Orang kalau biasa kurma ya kurma, gandum ya gandum, ya beras ya beras. Antum mau kasih uang, sedekah. Lain lagi itu, jangan zakat fitrah. Lain, fitrah itu memang makanan pokok. Gitu. Jadi jangan diganti teman-teman sekalian. Gitu. Dan itu dikeluarkan batasnya sampai sebelum sholat Idul Fitri. Gitu. Boleh antum dari awal Ramadan sudah kasih ke masjid. Ini buat zakat fitrah saya ya. Panitia masjid sudah boleh ngumpulin, gak ada masalah. Tapi alokasinya itu di akhir Ramadan, gitu kan? Tepatnya tentu di malam Lebaran. Malam Lebaran.